Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosefa Maria dengan NIM 250701501120. Saya dari kelas K. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai lifespan saya untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, adapun informasi yang saya dapat ini, saya dapat dari ibu saya. Saya menelpon ibu saya dan ibu saya bercerita mengenai bagaimana perkembangan saya. Nah, tantangan selama pengumpulan datanya itu, beberapa pengalaman saya itu yang saya rasakan saat saya di SD maupun PAUD itu ada beberapa yang terlupakan, begitupun juga oleh ibu saya. Jadi kami sangat berusaha untuk mengingat kembali bagaimana perkembangan dan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Nah, kita masuk pada masa prenatal. Nah, pada trimester pertama, kondisinya mama ini tidak cukup baik. Selama trimester pertama ini, mama itu sering mual dan muntah berlebihan, dan bahkan mama biasa sampai di opname. Nah, waktu itu juga mama tidak bisa makan makanan yang padat atau mungkin kayak yang berbau begitu. Jadi kayak mama kalau cium bau-bau makanan itu dia akan langsung mual. Jadi selama kehamilan trimester pertama ini, mama cuma mengonsumsi buah-buahan seperti melon, apel, pisang, alpukat, juga dan lain-lain. Nah, memasuki trimester kedua, kondisinya mama sudah mulai membaik. Mama sudah bisa mengonsumsi makanan yang lebih bervariasi lagi dan mual dan muntahnya juga sudah berkurang. Nah, dari kondisi emosional sendiri, mama itu menjalani kehamilannya dengan tenang. Mama juga mendapatkan dukungan yang kuat dari keluarga. Nah, pada kehamilan ini merupakan kehamilan keduanya mama. Jadi, waktu itu kakak selamanya mama hamil itu dijaga sama sepupu saya. Jadi, mama selama hamil itu dia tidak terlalu stres mengurus anak pertamanya. Nah, hal ini tuh selaras dengan teorinya Van Breer, di mana lingkungan mikrosistem atau keluarga itu memengaruhi kondisi psikologis ibu dan berdampak pada perkembangan janin. Nah, proses kelahirannya sendiri itu saya lahir secara normal dengan berat badan 3,1 kilogram dan panjang 49 cm. Nah, proses bersalinnya ini berlangsung sekitar 8 jam. Saat itu mama mengalami kontraksi pertamanya di jam 11 pagi, lalu saya lahir di jam 7 malam. Nah, karena mama ini sudah pernah melahirkan sebelumnya, jadi proses bersalinnya itu berjalan dengan sangat lancar. Nah, selanjutnya kita masuk pada masa bayi. Nah, perkembangan motorik saya fisik dan motorik saya pada masa bayi yaitu pada usia 6 bulan saya sudah mulai bisa tengkurap, usia 9 bulan saya sudah bisa merangkak, dan usia 12 bulan atau 1 tahun saya sudah bisa berjalan. Nah, hal ini sejalan dengan tahapan normal perkembangan motorik bayi menurut Arnold Gesell. Dia menyatakan bahwa perkembangan motorik itu terjadi secara bertahap, mulai dari kontrol kepala, tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, lalu berjalan. Nah, pada usia 9 bulan sendiri, saya juga sudah bisa menggenggam benda-benda kecil yang menunjukkan perkembangan pincer grasp. Nah, benda-benda kecilnya itu contohnya mungkin seperti pensil, pulpen, ataupun mobil-mobilan mainan kakak saya. Nah, memasuki usia 2 tahun itu berat badan saya sudah di 10 kilogram. Nah, pada perkembangan kognitif sendiri, pada usia 5 bulan, saya sudah mengenali orang tua saya. Ini sejalan dengan tahap sensori motori biasa, di mana bayi itu sudah mulai mengembangkan kemampuan mengenali wajah dan memahami objek permanen, yaitu benda atau orang tetap ada meskipun tidak terlihat. Nah, pada perkembangan bahasa, usia 7 bulan saya sudah dapat mengucapkan mama dan papa. Nah, ini termasuk dalam tahap babbling yang kemudian akan berkembang menjadi one word stage. Nah, memasuki usia 17 bulan, saya sudah bisa mengatakan dua kata, seperti mau susu, mau gendong, atau mau main. Nah, ini tuh udah memasuki fase two word stage menurut Klomsky. Nah, pada perkembangan sosial emosional sendiri, pada usia 18 bulan saya menunjukkan kecemasan atau menangis saat berpisah dengan ibu saya. Nah, lalu hal ini tuh disebut dengan secure attachment. Nah, saya juga
bisa menirukan gestur orang lain seperti tepuk tangan dan juga, memberi dada. Saya juga senang saat bermain cilukbak dengan. Selanjutnya kita masuk pada masa kanak-kanak awal yaitu pada usia 2 sampai 6 tahun. Nah, yang pertama itu perkembangan fisik dan motorik. Pada masa ini kemampuan saya meningkat yaitu saya sudah bisa berlari tanpa terjatuh. Nah, kemampuan menulis dan mencoret juga itu berkembang pada usia 3,5 tahun. Lalu saya lancar menulis pada usia 5 tahun yaitu pada saat saya masuk PAUD. Pada saat itu saya sudah bisa menulis abjad-abjad. Nah, lalu memasuki usia 6 tahun, saya sudah bisa menyusun puzzle-puzzle sederhana. Nah, contohnya tuh saya biasa kalau main istirahat di waktu di PAUD itu saya sering mengambil puzzle-puzzle untuk dimainkan. Nah, hal ini tuh sesuai dengan teori Gesell bahwa kemampuan motorik kasar dan halus itu berkembang cepat di usia prasekolah. Nah, lalu masuk pada perkembangan kognitif. Nah, pada usia 4 tahun itu saya sudah mulai memahami tentang warna. Nah, memasuki usia 5 tahun, saya tuh senang bermain masak-masakan sendiri. Waktu itu mama saya sering belikan saya mainan masak-masak. Nah, jadi kalau mama lagi sibuk di dapur atau sibuk mengerjakan sesuatu, saya akan main masak-masakan sendiri. Nah, saya juga itu sering bermain dokter-dokteran dengan teman saya. Ini menunjukkan kalau kemampuan imajinatif saya itu sudah meningkat. Nah, saya juga itu sudah mulai paham tentang besar kecil, sedikit banyak, dan juga sedikit banyak. Nah, hal ini tuh sesuai dengan tahap praoperasional. Nah, mengenai perkembangan bahasa sendiri, pada usia sekitar 2 tahun lebih, saya sudah bisa menyusun kalimat-kalimat sederhana, tapi masih ada beberapa huruf yang cadel. Contohnya seperti K, Kui, dan R. Nah, memasuki usia 5 tahun, saya sudah diajar untuk mengeja oleh mama. Waktu itu mama juga belikan saya buku-buku untuk dipelajari. Jadi setiap hari itu saya belajar untuk mengeja kata-kata baru. Awalnya itu saya hanya belajar mengenai membaca tentang dua kata saja, tapi makin lama itu makin meningkat, jadi saya belajar tentang imbuhan-imbuhan juga. Nah, hal ini tuh menurut Vygotsky, saya itu berada pada tahap private speech. Nah, ada pun juga contohnya waktu itu kalau saya biasa bermain puzzle, saya tuh akan mengatakan seperti harusnya bagian ini tuh di atas, harusnya bagian yang ini tuh di bawah. Nah, selanjutnya yaitu pada perkembangan sosial emosional. Nah, menurut teorinya Erik Erikson sendiri, saya ini berada pada tahap inisiatif versus guilty. Nah, di mana dulu saat saya masuk PAUD itu saya hanya diantar 2 hari saja oleh mama saya. Nah, hari-hari selanjutnya itu saya pergi bersama kakak saya, tapi saya hanya diantar sampai PAUD saja karena waktu itu kakak saya sudah SD. Nah, awal-awalnya itu saya menangis, tapi beberapa hari-hari berlalu itu saya sudah mulai berani berteman dengan teman-teman kelas saya. Nah, saya sudah menjalin hubungan yang baik juga dengan teman-teman kelas saya. Jadi setelah itu saya sudah tidak pernah menangis lagi saat pergi ke PAUD. Nah, terus saya juga kadang merasa sedih ketika melihat teman-teman saya menangis. Nah, pernah juga ada satu kejadian waktu itu teman saya ini saya kurang ingat juga dia menangis karena apa waktu itu. Tapi sepanjang pelajaran itu dia menangis. Jadi sepanjang pelajaran juga itu saya duduk di sampingnya, saya sebenarnya saya hanya diam saja, cuman saya berharap kalau saya di situ mungkin dia merasa kayak ada orang yang menemani dia. Nah, biasanya juga setiap pulang dari PAUD itu saya aktif bercerita tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan di PAUD kepada mama ataupun papa saya. Kadang saya bilang saya hari ini main puzzle saya bisa selesaikan banyak puzzle hari ini saya main saya mewarnai hari ini saya belajar menulis ini atau biasa mungkin saya kasih tahu mereka kalau saya dapat bintang 5 gitu. Pada perkembangan moral sendiri, menurut teorinya Kohlberg, saya ini berada pada tahap prakonvensional, di mana saya itu sudah mulai menunjukkan kalau saya dulu itu karena mama saya ini orangnya cukup garang ya. Waktu itu saya
lebih patuh ke mama saya karena saya takut dimarahi, bukan patuh karena memang saya taat aturan, tapi saya patuh karena saya takut mama marah begitu. Nah, saya juga senang dipuji seperti yang saya bilang tadi tuh, saya kalau misalnya dapat bintang 5, saya bilang ke mama papa saya agar saya dipuji. Saya senang divalidasi. Nah, selain itu, saya juga kadang merasa bersalah jika saya melakukan kesalahan. Contohnya, mungkin saya menjatuhkan barangnya mama. Nah, itu saya biasa kadang merasa bersalah, tapi sekaligus takut juga. Nah, selanjutnya atau yang terakhir itu adalah masa anak-anak tengah dan akhir. Nah, yang pertama itu pada perkembangan fisik. Nah, pada masa ini itu saya itu sudah menjadi lebih aktif. Ya bisa dibilang saya jadi bolang. Nah, waktu itu berat badan saya juga cukup turun karena saya tuh lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Saya tuh sering main lari-larian, saya sering main bahkan panjat-panjat pohon. Nah, itu mungkin mengakibatkan berat badan saya turun. Nah, tinggi badan saya juga itu jadi meningkat. Setelah itu, gigi susu pertama saya itu tercabut pada saat, usia 8 tahun. Itu dicabut, sama bapak saya. Nah, selanjutnya pada usia 10 tahun itu, saya sudah bisa mengendarai sepeda. Nah, saya itu diajari naik sepeda oleh kakak saya. Tapi waktu itu saya belajar naik sepeda itu hanya 1 hari. 1 hari itu saya langsung bisa. Selanjutnya itu pada perkembangan kognitif. Nah, pada masa ini itu saya sudah mulai memahami tentang hubungan sebab akibat. Contohnya, teman saya itu menangis karena barangnya hilang. Nah, terus pada umur 7 tahun itu saya sudah mampu mengerjakan soal-soal matematika sederhana, contohnya seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga pembagian. Nah, memasuki usia 9 tahun, saya sudah mampu menghafal perkalian. Kadang itu setiap sore biasa mama saya itu mengajari saya perkalian-perkalian. Nah, setelah itu dia menyuruh saya tuh mengulang-ulangnya terus sampai saya bisa. Nah, pada usia 11 tahun, saya mewakili sekolah saya itu untuk ikut lomba matematika dan saya mendapatkan juara 3. Nah, kemampuan berpikir saya ini juga semakin logis. Saya sudah tidak terlalu mengandalkan imajinasi semata saja. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa saya berada pada tahap operasional konkret menurut Piase. Nah, selanjutnya yaitu pada perkembangan bahasa. Nah, pada masa ini perkembangan bahasa saya itu sudah cukup baik. Saya biasa itu setelahnya orang libur sekolah, biasa itu pasti guru menyuruh kita buat menceritakan tentang pengalaman kita. Kita menuliskannya di kertas. Nah, pada masa ini saya sudah bisa menuliskan pengalaman-pengalaman saya, apa yang saya lakukan sepanjang liburan saya itu ke dalam suatu cerita. Nah, pada mungkin sekitar kelas 4 SD juga waktu itu saya sudah bisa membuat puisi sendiri. Saya juga sudah bisa membacakannya dengan baik di depan kelas dan di depan teman-teman saya. Nah, saya juga sudah bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kondisi. Contohnya, kalau pada saat acara yang formal ataupun saat berbicara dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada saya akan berbicara dengan lebih sopan dan juga baku. Nah, sedangkan kalau dengan teman-teman sebaya saya akan berbicara lebih santai. Nah, menurut teori saya itu berada pada perkembangan bahasa pragmatik. Nah, kalau dari sisi perkembangan sosial emosional sendiri, saya itu menurut teori Erik Erikson itu saya berada pada tahap industri versus inferiority. Nah, dengan ciri-ciri saya itu sudah memiliki kelompok ataupun circle-circle pertemanan. Nah, ada saya tampilkan fotonya di bawah ini, itu yang teman saya sama-sama pakai baju putih itu adalah teman saya sejak kelas 1 SD sampai sekarang. Jadi kami sudah berteman sekitar 12 tahun. Nah, saya juga sudah mulai merasa takut dijudge sama orang lain. Contohnya kalau misalnya saya mungkin pakai baju ini, apakah orang lain akan menilai saya bagaimana-bagaimana, atau kalau saya melakukan kesalahan orang lain akan ngejudge saya atau tidak gitu. Nah, terus saya juga semakin senang berkenalan dengan orang-orang baru. Saya suka kalau misalnya saya beradaptasi lagi dengan orang-orang baru, saya senang berkenalan. Saya senang kalau teman saya atau kenalan saya itu bertambah. Nah, saya juga kadang masih sering bertengkar dengan teman-teman saya, tapi kami cepat berbaikan lagi. Kadang dia yang duluan minta maaf, ataupun saya biasa kalau saya merasa saya yang salah, saya akan meminta maaf duluan. Nah, empati saya juga itu meningkat karena pada masa
ini tuh biasa kalau saya melihat teman-teman saya menangis, seperti yang saya katakan tadi kalau waktu TK saya biasa sedih melihat teman-teman saya menangis. Nah begitu juga pada saat saya sudah SD. Nah, kalau berdasarkan perkembangan moral sendiri, saya itu sudah di tahap kalau uh, peraturan di sekolah itu menurut saya itu adalah sesuatu yang benar. Jadi saya harus taat kepada di peraturan sekolah ataupun peraturan-peraturan di kelas. Contohnya di kelas itu kita dilarang untuk ribut. Saya akan patuh dengan itu. Dilarang di kelas juga kita dilarang untuk makan. Ya, menurut saya itu adalah hal yang benar. Nah, jadi saya taat peraturan karena menurut saya itu benar. Nah, namun saya juga pernah ada satu ya bukan pernah sih tapi biasa kalau saya malas ke sekolah itu saya kadang bohong sama mama saya bilang saya sakit perut karena sakit perut itu nggak bakalan dirasa sama mama ya jadi saya kadang alasan sakit perut biar tidak datang ke sekolah terus saya juga sudah memahami tentang konsep keadilan. Nah, biasa kalau misalnya mama belanja kue atau belanja barang-barang itu lebih ke belanja makanan sih biasa. Saya tuh akan bagi rata dengan kakak saya. Terus saya juga senang membantu orang tua saya. Kalau misalnya lagi libur sekolah atau mungkin libur weekend, saya akan ikut dengan orang tua saya itu pergi ke kebun. Kebetulan mereka punya kebun, jadi saya biasa datang untuk ikut untuk membantu. Nah, semua hal-hal ini itu menunjukkan perkembangan moral saya itu sudah berada pada tahap konvensional. Nah, pada bagian terakhir ini, yaitu pada bagian refleksi, saya akan menjawab beberapa pertanyaannya, yaitu apa sih yang saya pelajari tentang diri sendiri. Nah, dari tugas ini dan saya dapat melihat bagaimana sih perkembangan saya mulai dari masa prenatal sampai masa kanak-kanak akhir saya. Saya tuh menyadari bahwa saya tuh bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan juga stabil. Nah, di usia saya 18 bulan itu yang menunjukkan bahwa saya itu mudah menangis ketika bertemu orang baru dan juga saya itu menunjukkan kecemasan jika berpisah dengan ibu saya, mama saya. Itu menunjukkan bahwa saya itu punya kelekatan yang kuat dengan mama saya. Nah, saya juga menyadari bahwa saya berkembang menjadi anak yang sangat aktif, cukup kompetitif, dan juga mudah beradaptasi dengan lingkungan di sekitar saya. Nah, ini semua itu terjadi berkat dukungan dari keluarga saya yang selalu memberikan rasa aman dan nyaman sehingga saya dapat berkembang dengan sangat baik. Nah, yang kedua yaitu apa yang saya pelajari tentang perkembangan manusia. Nah, dari sini saya belajar bahwa manusia itu bertumbuh dan berkembang secara bertahap. Nah, tahap-tahapnya ini tuh dia sangat berpengaruh. Adapun juga faktor-faktor yang lain, contohnya faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pertemanan, dan juga dari pengalaman-pengalamannya yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Nah, dari tugas ini juga membuat saya menyadari bahwa perkembangan manusia itu tidak selalu sama. Kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat. Tetapi semuanya itu pasti selalu berjalan bergerak maju. Nah, teori yang paling bermakna bagi saya yaitu tentang teorinya Erik Erikson, yaitu teori perkembangan psikososial. Nah, karena di teori ini itu dia menjelaskan setiap tahapan perkembangan manusia, mulai dari bayi hingga kanak-kanak akhir. Nah, pada saya sendiri itu menunjukkan bahwa perkembangan saya itu mulai dari trust versus mistrust, initiative versus guilty, dan juga industry versus inferiority. Mungkin di bagian awal tadi saya tidak menjelaskan trust dan mistrust. Nah, trust dan mistrust saya itu tentang pada saat saya kecil yang saya takut kalau saya bertemu dengan orang lain karena saya merasa saya tidak yakin dengan mereka. Saya lebih percaya dengan mama saya. Nah, dan juga berdasarkan teori ini saya tahu bahwa saya itu berkembang dengan sangat baik. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Mama yang sudah berbagi cerita mulai dari awal kehamilannya sampai kanak-kanak akhir saya. Terima kasih atas bantuannya Mama, saya dapat menyelesaikan tugas saya ini. Atas cerita-cerita dari Mama juga saya mengetahui bagaimana sih perkembangan saya mulai dari masih dalam perutnya Mama sampai pada saat kanak-kanak akhir saya. Nah,
Pada kesempatan kali ini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada papa, karena papa dari dulu tidak pernah marah sama saya. Dari saya kecil sekali sampai dewasa sekarang ini papa tidak pernah marah sama saya. Papa selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Saya sangat bersyukur saya lahir di keluarga ini. Saya sangat bersyukur saya punya keluarga yang selalu mendukung saya dimanapun saya berada, apapun yang saya lakukan. Terima kasih atas semua dukungannya. Saya tidak pandai merangkai kata-kata, tapi saya sangat berterima kasih kepada mama sama papa atas segala-galanya. Tolong hidup lebih lama lagi. Amin, Tuhan, amin. Saya juga berterima kasih buat kakak saya yang selalu menemani saya dari kecil, selalu temani saya main kemanapun dia pergi, saya selalu ngekor dan dia tidak masalah dengan itu. Saya mengucapkan sangat terima kasih. Saya bersyukur saya lahir di keluarga ini. Terima kasih.